Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, lalu di sini ada uji-uji SPSS untuk data primernya. Yang pertama itu statistik deskriptif. Yang kedua ada uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, yaitu ada uji T dan uji F, lalu selanjutnya yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Dan selanjutnya, untuk statistik deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dan untuk statistik deskriptif itu sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu sudah pernah dibahas. Nah, lalu selanjutnya kita akan langsung ke uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut itu valid pada tabel item total correlation. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistics. Langsung saja kita ke pengujian datanya. Caranya kita memasukkan datanya terlebih dahulu, klik file, klik open, lalu klik data. Kita ganti menjadi Excel. Pilih datanya, klik open, klik OK. Nah, ini datanya. Kita ke variable view, lalu desimalsnya kita nolkan terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya untuk variable name kita clear karena kita tidak membutuhkan pengolahan variable name-nya, kita clear. Nah, lalu selanjutnya untuk variable gender kita ganti type-nya, kan ini sering kita ganti menjadi type numerik. Caranya klik transform, klik record into same variables, lalu variable gender kita masukkan ke kolom variables, lalu old and new values. Old-nya itu adalah laki-laki. New-nya itu 1, klik add. Perempuan. New-nya itu 2, klik add. Continue, lalu klik OK. Nah, di sini untuk type string-nya kita ganti menjadi type numerik, lalu klik OK. Nah, lalu kita kasih value labels. Value-nya itu 1, labelnya itu untuk laki-laki. Klik add. Untuk value 2, labelnya itu adalah perempuan.
klik add, lalu klik OK. Dan ke data view, dan di sini variabel gendernya sudah berubah. Dan di sini ada B01 sampai dengan B06. Nah, ini disebutnya dengan pertanyaan variabel X1. Nah, lalu selanjutnya untuk M01 sampai dengan M05 ini pertanyaan untuk variabel X2. Lalu selanjutnya dari W01 sampai dengan W07 ini pertanyaan untuk variabel dependen atau variabel Y. Nah, langsung saja kita ke pengujian datanya. Pertama-tama kita klik analyze, lalu klik scale, pilih yang reliability analysis. Nah, lalu untuk variabel B01 ini sampai dengan B06 kita masukkan ke kotak itemnya, lalu kita klik statistics, lalu descriptive for-nya ini kita pilih yang scale if item deleted, klik continue, lalu klik OK. Dan di sini kita selesaikan dulu semuanya. Nah, lalu selanjutnya itu sama seperti tadi, caranya klik analyze, lalu pilih scale, lalu pilih yang reliability analysis. Nah, lalu untuk ini, yang variabel X1-nya kita keluarkan dulu, lalu kita masukkan ke M01 sampai dengan M05, atau variabel X2-nya kita masukkan ke kotak items, lalu klik statistics, lalu descriptive for-nya itu masih sama, scale if item deleted, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita selesaikan dulu, klik analyze, klik scale, klik reliability analysis, lalu ini itemnya yang M01 sampai M05 kita keluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang untuk variabel Y atau dependent dari W01 sampai dengan W07 kita masukkan ke kotak items, klik statistics, lalu descriptive for-nya sama, scale if item deleted, klik continue, klik OK. Nah, di sini adalah output-outputnya dari pertanyaan dari output X1 sampai dengan output Y-nya. Dan di sini untuk interpretasinya dari variabel X1 ada case processing summary-nya. Cases valid-nya itu jumlah sampelnya itu sebesar 171 yang dimana itu sudah 100% valid ya. Dan untuk reliability statistiknya yang dimana data uji reliable-nya itu kita lihat pengujiannya itu dengan tabel Cronbach Alpha. Dan di sini diperoleh sebesar 0,767 yang dimana itu lebih besar dari 0,6 yang berarti data tersebut ini adalah reliable. Nah, lalu selanjutnya untuk item total statistiknya di sini atau data validitas kita lihat di tabel corrected item total correlation. Dan di sini kan ada B01 sampai dengan B06. Dan di sini untuk corrected item total correlation-nya nilainya itu lebih besar dari 0,3 yang berarti pernyataan tersebut itu valid. Seperti itu. Dan lalu selanjutnya untuk variabel X2 caranya sama seperti tadi. Jadi untuk case processing summary-nya, cases valid-nya itu jumlah sampelnya 171, sudah 100% valid ya. Lalu untuk reliability statistiknya juga sama, yaitu kita lihat di Cronbach Alpha diperoleh sebesar 0,818 yang dimana nilainya ini sudah lebih besar dari 0,6 yang berarti pernyataan tersebut itu reliable. Lalu selanjutnya untuk item total statistik variabel X2 yaitu untuk dari M01 sampai dengan M05 kita lihat di corrected item total correlation-nya itu nilainya semuanya sudah nilainya itu lebih besar dari 0,3 yang berarti item tersebut ini pernyataannya adalah valid. Lalu selanjutnya
kita ke interpretasi dari variabel dependen atau variabel Y. Nah, case processing summary-nya, cases validnya itu sama, jumlah sampelnya 171, yang dimana sudah 100% sudah valid datanya. Dan untuk reliability statistiknya, kita lihat di Cronbach Alpha, nilainya itu 0,778. Yang berarti kan sudah nilainya itu lebih besar dari 0,6, ya kan? Nah, yang berarti pernyataan tersebut itu datanya ini sudah reliable. Lalu di item total statistik dari variabel W01 sampai dengan variabel W07, kita lihat di corrected item total correlation-nya nilainya semuanya ini sudah lebih besar dari 0,3. Yang berarti itemnya ini semuanya pernyataan tersebut itu valid. Jadi itu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.